Nah, tapi Bapak Ibu ada kabar baiknya juga. Kabar baiknya itu kenaikan suku bunga dari US ini udah mulai melambat. Dibandingin dulu tuh yang naiknya cepet banget sepertinya. Halo, welcome back. Balik lagi bersama saya Adi Prasetya. Pada kesempatan kali ini saya pengen bahas soal The Fed itu kembali naikin lagi suku bunga sebesar 25 basis point. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang belum tahu, The Fed itu semenjak kira-kira setahun ini udah naikin sebesar kira-kira 450 basis point. Ini besar banget. Bahkan saat ini suku bunga The Fed itu berada di kisaran 4,5 sampai 4,75%. Nah, ini adalah suku bunga tertinggi semenjak dari tahun 2007. Dan tahun 2007 itu US sedang ngalamin, ya abis kesannya golden era, terus dia ngalamin krisis namanya subprime mortgage. Nah, ini adalah suku bunga tertinggi semenjak tahun 2007 pada saat ini. Nah, tapi Bapak Ibu ada kabar baiknya juga. Kabar baiknya itu kenaikan suku bunga dari US ini udah mulai melambat. Dibandingin dulu tuh yang naiknya cepet banget sepertinya. Nah, dan menurut para ahli kayaknya diprediksi kenaikannya itu bakal berakhir di semester pertama tahun 2023. Nah, dengan berharapnya suku bunga The Fed itu mulai stop dinaikin terus, itu diharapkan bakal terjadi lagi inflow alias duit masuk lah ke negara-negara berkembang seperti salah satu contohnya di Indonesia, yang kita berharap semoga untuk obligasi Indonesia dan saham Indonesia juga bisa mengalami kenaikan karena inflow cash dari negara lain gitu ya, terutama dari negara US. Kenapa kok bisa terjadi inflow dengan adanya suku bunga yang berhenti? Nah, itu gara-gara dengan suku bunganya kalau misalnya dia stabil, itu biasanya akan membuat fluktuasi nilai tukar rupiah itu lebih stabil. Kalau misalnya kayak sekarang nih, suku bunganya balap-balapan, naik-naikan siapa naik terus-terusan setiap bulan, itu biasanya ngebuat suku bunga itu kurang begitu stabil gitu. Saat ini kan lumayan tuh tembus 15.000, terus ngedrop lumayan cepat ke 15.000, sempat ke 14.000 something gitu kan, cepat banget untuk dia fluktuasinya. Kalau menurut saya pribadi sih biasanya suku bunga The Fed itu rada beda 3% dengan suku bunga BI. Jadi kalau suku bunga The Fed itu ada di 4,5 atau 4 sampai 4,75, biasanya tuh suku bunga Indonesia itu bakal berada di kisaran 7,5 sampai 7,75%. Tapi kalau saya lihatin dari berbagai berita, ada juga yang bilang bahwa sepertinya suku bunga di Indonesia itu cuma bakalan bertahan di 5,75%. Karena sebenarnya inflasi di Indonesia itu juga udah nggak terlalu tinggi. Nah, ya mungkin kita berharap sih segera mungkin untuk mencapai kestabilan supaya kurs itu juga tenang, cash dari negara lain juga bisa mulai masuk lagi, jadinya harga-harga mungkin saham kita berharap semua bisa kembali stabil dan naik lagi. Mungkin demikian, tapi ini juga menurut saya walaupun masih mengalami kenaikan suku bunganya, tapi juga udah memulai ada tanda bahwa naiknya itu udah mulai nggak ekstrim lagi seperti di semester kedua tahun 2022. Mungkin demikian dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Dan jangan lupa bagi Bapak Ibu yang tertarik dengan mau lihat buku, kelas, dan online course dari Ryan Filbert dan tim, bisa langsung aja cek ke deskripsi di bawah ini. Thank you. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp.
Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.